warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku, Cindy Novita Anggraini. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, untuk hari Kamis ini kita ketemu lagi gitu loh guys. Karena apa? Dari 1 bulan kita nggak ketemu gitu loh guys. Gak cerita-cerita sama kayak ini lagi gitu loh guys. Makanya itu, untuk hari Kamis ini aku akan menceritakan cerita horor lagi gitu loh guys. Tapi ceritanya ada yang memilukan juga menurut aku lah ya guys. Makanya itu, jika kalian penasaran sama ceritanya, nggak usah lama-lama lagi ya guys. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Hantu-hantu film horor Jepang memang selalu sukses membuat para penonton itu menjadi ketakutan dan merinding. Tak hanya Sadako saja, tetapi masih banyak gitu loh guys, hantu-hantu horor Jepang yang tak kalah menakutkan gitu loh. Misalnya saja hantu teke-teke. Kalian tahu kalau hantu teke-teke ini bukan hanya ada di film saja gitu loh guys, tapi memang benar-benar ada di dunia nyatanya gitu loh guys. Meskipun telah dimodifikasi menjadi cerita yang sangat menghibur gitu loh guys untuk semua orang. Tapi nyatanya cerita yang sesungguhnya itu jauh lebih menyeramkan dibanding di filmnya gitu loh guys. Wah, ini sih kalian harus tahu hantu-hantu apa aja di Jepang yang sangat menyeramkan ya guys. Kayak itu langsung aja ya kita masuk ke ceritanya lagi ya guys. Kenapa? Memang 2 kali ya aku bicara seperti itu. Langsung aja ya guys, gak usah lama-lama lagi gitu loh guys. Takut durasinya makin panjang dan kalian makin penasaran gitu loh guys. Langsung ya, cekidot. Kini gerakan anti-bully memang menjadi salah satu topik yang sangat digembur-gemburkan oleh masyarakat. Gerakan yang bagus ini setidaknya mungkin menjadi gerakan yang akan mengurangi gitu loh guys korban-korban bully seperti Hikiko-san. Nah, siapa sebenarnya Hikiko-san ini? Hikiko-san sebenarnya adalah seorang gadis yang tidak beruntung yang selalu disiksa oleh kedua orang tuanya. Dia selalu mendapatkan pukulan, tendangan dari kedua orang tuanya yang membuat wajahnya itu lama-kelamaan tidak berbentuk dan rusak gitu loh guys. Malahan ada para guru yang ikut menyiksa Hikiko gitu loh guys dengan memarahinya seakan-akan Hikiko itu pantas gitu loh guys untuk disiksa oleh teman-temannya ataupun dibully gitu loh guys oleh teman-temannya. Dan kisah Hikiko-san ini sendiri terdiri dari 2 versi gitu loh guys. Versi yang pertama mengisahkan bahwa Hikiko-san ini tidak tahan lagi gitu loh guys dengan hidupnya. Makanya itu Hikiko-san itu memutuskan untuk bunuh diri dan menjadi spirit dan akhirnya menghantui para pembuli. Namun versi yang keduanya itu menceritakan tentang Hikiko-san dengan seekor anak kucing gitu loh guys. Dalam cerita ini Hikiko-san itu menemukan seekor anak kucing di perjalanan pulang dan ia langsung membawa anak kucing itu gitu loh guys. Sejak saat itu Hikiko itu merawat anak kucing itu dengan memberikan makan dan kardus untuk tempat tidur kucingnya. Sayangnya wajah Hikiko yang terlihat sangat bahagia ketika memelihara kucing itu terlihat gitu loh guys oleh teman-teman pembulinya. Karena alasan itu teman-temannya tuh tidak senang gitu loh guys kalau Hikiko itu merasa bahagia. Wah, memang teman-teman yang jahat gitu loh guys menurut aku loh ya. Dan keesokan harinya Hikiko itu mencari kucing kesayangannya itu gitu loh guys di sekolahannya. Tapi ia tidak menemukan kucing kesayangannya itu gitu loh guys. Tapi ia malah menemukan sebuah surat yang bertuliskan, "Jika ingin kucingmu hidup, maka datanglah ke parkiran sekolah juga." Karena melihat tulisan surat itu, Hikiko-san langsung gitu loh guys menuju ke tempat parkir dan ia melihat pemandangannya sangat mengerikan. Ia melihat bahwa leher anak kucing itu diikat di salah satu mobil seorang guru gitu loh guys. Dan beberapa saat kemudian guru pemilik mobil itu langsung menaiki mobilnya tanpa menyadari sama sekali jika di belakangnya itu ada seekor anak kucing gitu loh guys yang terseret atau terikat gitu loh guys di belakang mobilnya. Karena melihat hal tersebut, Hikiko pun langsung meloncat dan memegang erat tali di belakang mobilnya dengan melindungi kucing itu di atas tubuhnya gitu loh guys. Tapi mobil itu sempat berjalan beberapa kilometer dengan menyeret tubuh Hikiko sampai akhirnya guru itu sadar gitu loh guys ada yang aneh dengan mobilnya dan guru itu tiba-tiba berhenti gitu loh guys. Dan ketika sang guru itu keluar dari mobilnya, ia menemukan seekor anak kucing yang masih selamat gitu loh guys. Dan sayangnya Hikiko itu ditemukan tewas gitu loh guys karena terseret beberapa kilometer kan.
kan. Dalam versi ini para pembuli Hokiko itu tiba-tiba ditemukan tewas gitu loh guys, setelah 2 hari meninggalnya Hokiko-san. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Hokiko-san ini berubah menjadi Onryo gitu loh guys, yaitu sosok hantu wanita pendendam yang selalu meneror gitu loh guys korban-korbannya. Karena menjadi Onryo, Hokiko-san ini membunuh dan menghukum anak-anak yang sering membuli orang lain gitu loh guys. Terkadang-kadang juga ia membunuh orang tanpa alasan. Kadang-kadang ada juga anak yang mengatakan gitu loh guys, kalau dia sering melihat Hokiko-san berkeliaran di sekolahannya. Wah, parah banget ya Hokiko-san ini. Buat teman-temannya aku yang sudah nonton video ini, jangan lupa ya guys, kalian tuh jangan pernah membuli orang gitu loh guys, takutnya kena mental mereka gitu loh guys ya. Stop membuli dah. Pokoknya intinya jangan pernah membuli orang gitu loh guys, meskipun ya kayak apapun kalian tuh hindarilah bully, setidaknya kalian tuh menolong mereka gitu loh guys, agar teman-teman kalian yang membuli itu untuk tidak pernah membuli orang lain gitu loh guys. Oke, pokoknya kalian jangan pernah membuli orang ya guys. Oke, terima kasih ya guys, kalian tuh memang tahu gitu loh guys kalau mana yang jelek dan mana yang buruk pastinya ya kan ya. Pasti kalian sudah tahu lah, kalian pasti sudah dewasa juga ya kan. Arwah penasaran yang satu ini telah menjadi cerita rakyat di Jepang untuk waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 8 Masehi. Meski tidak ada cerita baru tentang cerita ini, namun ceritanya atau kisahnya itu menarik gitu loh guys untuk dibahas. Legenda hantu teke-teke ini diangkat dari urban legend yang terjadi di negeri Sakura gitu loh guys. Kejadian ini terjadi ketika ada seorang wanita dari Hokkaido yang tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang-orang jahat gitu loh guys, dan tubuhnya itu tiba-tiba dibuang di rel kereta api. Meskipun wanita tersebut terluka parah, tapi ia sebenarnya itu masih hidup gitu loh guys. Tapi sayangnya wanita tersebut itu tidak bisa menghindari ajalnya gitu loh guys, karena wanita itu tiba-tiba ditabrak oleh kereta api yang kebetulan melintas dengan cepat gitu loh guys, sehingga membuat tubuh wanita itu terbelah menjadi 2 bagian gitu loh guys, dimana kaki dan tubuhnya itu terpisah. Ini mah menurut aku horor banget gitu loh guys nih. Kan aku merinding. Ini loh guys, merinding. Aku kalau cerita kayak gini pasti merinding gitu loh guys. Gak pernah aku gak merinding. Karena kejadian itu, arwah wanita ini lantas bergentayangan gitu loh guys, mengantui seluruh kota untuk mencari di mana sebagian tubuhnya yang hilang. Hantu teke-teke ini digambarkan merangkak gitu loh guys, dengan kedua tangannya yang seperti cakar, dan suara rangkakannya itu berbunyi seperti Teke, 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 teke. kayak gitu loh guys. Kan merinding lagi aku loh guys. Sementara bagian pinggang hingga kakinya itu kan lenyap guys, sehingga membuat siapa saja yang melihat hantu teke-teke ini merasa ya takut lah pastinya. Apalagi kan cuman kepala sampai perutnya saja ya kan yang ada, ya takut lah pastinya. Bukan aku aja yang takut, pasti kalian juga takut kan guys. Dan hantu teke-teke ini bisa kalian temui gitu loh guys di negeri Sakura ketika malam hari. Misalnya ya, jika ada seorang yang menemui atau gak sengaja berpapasan gitu ya guys dengan hantu teke-teke, dan kalian itu gak bisa melarikan diri gitu loh guys, atau freeze gitu loh tubuhnya kan langsung ya kayak gini, langsung diam gitu ya, maka hantu teke-teke ini akan membelah tubuh kalian menjadi 2 bagian gitu loh guys. Kan horror banget kan. Wah, hantu ini bukan menyeramkan aja, tapi bisa mengganggu manusia kapan aja gitu loh guys. Kan itu malesnya aku kalau ada hantu yang sering mengganggu manusia gitu loh guys. Memang mereka itu gabut apa gimana sih, aku kurang tahu banget. Wah, kayaknya kerjaannya mereka tuh sering mengganggu manusia ya kan. Ya banyak lah dari kalian pastinya yang sering diganggu oleh hantu, meskipun ya Allah astagfirullah, meskipun ya kaget aku loh guys. Nggak apa-apa kok, aman kok. Meskipun kalian itu diam aja gitu loh guys, tapi kalian sering diganggu oleh kayak gitu itu kan, males kan kitanya jadinya. Banko Sarashiki ini sendiri menceritakan tentang riwayat mengenaskan seorang gadis yang bernama Okiko. Okiko ini sendiri merupakan pelayan cantik yang dibunuh dan jenazahnya itu dibuang di sumur gitu loh guys oleh majikannya sendiri yang bernama Oyama. Dan sampai saat ini sumur di mana tempat dibuangnya jenazah Okiko ini masih ada gitu loh guys. Tapi menurut salah satu versi cerita, Okiko ini merupakan pelayan yang menghilangkan 1 dari 10 piring milik tuannya gitu loh guys. Bukan piring biasa gitu loh guys, kayak piring kita di rumah. Ya kalau piringnya tuan ini bukan kaleng-kaleng gitu loh guys. 10 piring ini merupakan warisan dari
nenek moyangnya gitu loh guys untuk Oyama. Tapi sebelum Okiko ini dibunuh oleh majikannya bernama Oyama, Oyama ini memang sangat mencintai Okiko gitu loh guys. Mungkin karena kecantikan Okiko juga mungkin ya guys. Makanya itu Oyama itu tertarik gitu loh guys dan jatuh cinta sekali sama Okiko. Dan perlu kalian ketahui, bukan Okiko yang menghilangkan satu piringnya ini guys, tapi Oyama sendiri gitu loh guys yang menghilangkan atau menyembunyikan gitu loh guys piring satunya itu agar Okiko itu mau menerima yaitu lamarannya dari Oyama ini. Wah, memang gak ada otak kali orang ini kan guys. Wah, parah banget sih Oyama ini. Berarti kata-kata yang biasanya cinta ditolak dukun bertindak itu, Oyama itu tidak memakai kata-kata itu gitu loh guys. Tapi apa? Cinta ditolak, nyawa pun hilang gitu loh guys. Wah, memang gak ada otak Oyama ini guys, kan bikin aku mengkol gitu loh guys sama Oyama ini. Tingkahnya itu loh nggak ada otak gitu loh. Karena apa, Okiko itu tidak mencintai Oyama sama sekali gitu loh guys. Dan aku kurang tahu juga kenapa alasannya Okiko itu tidak mencintai Oyama gitu loh guys. Dan karena cintanya ditolak oleh Okiko, Oyama gitu loh guys. Ya sampai Oyama itu langsung mengambil samurainya dan langsung menebas leher dari Okiko gitu loh guys. Parah banget ya. Dan jasad Okiko itu dibuang ke sumur di belakang rumahnya Oyama gitu loh guys. Karena sejak kematian Okiko, setiap malamnya itu sering terdengar suara tangisan dari Okiko disertai dengan hitungan piring gitu loh guys di dalam sumur itu. Konon kabarnya arwah Okiko itu bisa tenang gitu loh guys jika ada seorang dari atas sumur yang berteriak 10 gitu loh guys untuk melengkapi dari hitungannya Okiko itu loh guys, bahwa kalau misalnya ya kalian teriak dari atas sumur 10. maka Okiko itu akan berhenti menangis gitu loh guys. Wah, kasihan banget ya Okiko itu menurut aku, padahal dia nggak salah apa-apa gitu loh guys, cuma cintanya ditolak ya sama Okiko. Oyama itu tega gitu loh guys membunuh Okiko, padahal Okiko itu nggak salah apa-apa, nggak menghilangkan sama sekali. Memang gak ada otak Oyama itu kan. Marah aku itu aslinya, tapi gimana lagi gitu loh guys. Cerita itu sudah lama gitu loh guys, kasihan ya. Sampai suaranya aku agak pelan gitu loh guys, karena di sini sudah pukul 2.38 gitu loh guys, hampir jam 3 lah ya. Setengah 3 jing, setengah 3 kok jam 3 sih, setengah 3 guys gitu loh. Makanya suaranya aku agak pelan ya guys, maaf ya guys. Oke, sekian dari aku. Nanti aku teruskan yang ke part 2 ya guys. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan pastinya di subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng di bawah agar kalian tahu kalau aku video baru. Dan ketemu lagi sama aku. Bye bye guys. Bye bye. See you next time.